Banyak. Awas bro, itu apanya nyamuk itu. Siapa tuh? Bercermin aja malu bang, tapi polisi bang. Iya malu, kalau cerminnya sama kayak Jadi semacam Mas Roy Suryo ini dan temen-temennya itu yang RRT itu ya udah sempoyongan, ibarat kata pertandingan tinju. Itu dia udah hampir menyerah aja nih gitu, sehingga dia akan melakukan apapun pada langkah-langkah terakhirnya, termasuk kemudian akhirnya menjadi sebuah langkah-langkah yang selain tidak sistematis, tidak efektif, ya, kemudian bisa menghasilkan bumerang bagi dirinya. Dia gila, saya gila. Kata-kata malam ini untuk teroris, Anda tinggal menunggu waktu. Kira-kira sekitar 2 minggu. Siap-siap ya. Siap-siap. Siapa tuh? Bercermin aja malu bang, tapi polisi bang. iya malu, kalau cerminnya sama kayak Abang ini penyidik kan? Tapi kok sama cermin kok kayak malu-malu begitu? ya itu ya. Jadi gini, malu ekspektasi saya. Gitu ya, Gitu. agak ganteng gitu ya. Ternyata sama aja. Ini salah cermin dia, salah saya ini adalah Apakah kalau Polda DIY memang nggak sanggup menangani laporan saya, biar saya bawa aja nih ke Pak Prabowo Subianto. Biar Pak Prabowo Subianto yang menanganinya. Bocoran soal aja susah, apalagi bocoran diganti Kapolri. Kalian mau denger nggak ucapan Tifa yang ini nih? Nih, yang ini nih. Nih. Jadi semacam Mas Roy Suryo ini dan temen-temennya itu yang RRT itu ya udah sempoyongan, ibarat kata pertandingan tinju. Itu dia udah hampir menyerah aja nih gitu, sehingga dia akan melakukan apapun pada langkah-langkah terakhirnya, termasuk kemudian akhirnya menjadi sebuah langkah-langkah yang selain tidak sistematis, tidak efektif, ya, kemudian bisa menghasilkan bumerang bagi dirinya. Dia gila, saya gila. Kata-kata malam ini untuk teroris, Anda tinggal menunggu waktu. Kira-kira sekitar 2 minggu. Siap-siap ya. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini kita memang dimarakkan dengan berbagai berita atau informasi tentang keabsahan ijazah Bapak Joko Widodo. Dan tokoh-tokoh sentral yang memasalahkan itu ada 3. Pertama Mas Roy Suryo, kedua Dr. Tifa, dan ketiga Dr. Rismond Sianipar. Beliau-beliau ini berargumen memiliki data ilmiah atau dokumen lengkap yang didukung dengan digital forensik, jadi bersifat ilmiah. Nah, sebenarnya isu ini sudah agak mereda dalam beberapa bulan, namun kemudian marak lagi setelah beliau-beliau ini mendapatkan salinan ijazah Bapak Joko Widodo dari KPU ya. Kemudian tokoh-tokoh pendukung Bapak Joko Widodo ini juga ada banyak, tetapi yang saya kenal ada 4 ya. 1 Andi Azlan, 2 Ade Armando, ketiga pengacara Gogon, dan keempat Ade Darmawan. Dan beliau-beliau ini selalu berargumen bahwa 3 orang tersebut
tersebut selalu menebarkan berita hoak, menyesatkan masyarakat dan membuat gaduh, sehingga harus segera ditangkap dan dipenjarakan. Sehingga apabila dipenjarakan ini, maka permasalahan ini akan selesai, walaupun tidak sepenuhnya benar ya, mungkin saja masih berlanjut. Nah, dalam hal ini saya mendukung Andi Azlan, Ade Armando dan lain-lain ya, untuk mempenjarakan 3 orang itu, sehingga setidaknya dalam waktu dekat ini akan selesai lah. Begitulah argumen. Tapi kenapa polisi terkesan sulit sekali menangkap 3 tokoh ini? Ya begini ya, memang polisi belum mempunyai alat bukti yang kuat untuk bisa menangkap ketiga tokoh ini, karena memang belum mempunyai ijazah asli yang harusnya diberikan oleh Bapak Joko Widodo. Tetapi jangan takut, saya punya kuncinya untuk bisa memenjarakan dengan segera 3 orang tersebut. Yaitu begini, dengarkan dengan baik ya. 3 atau 4 orang ini, yaitu Andi Azlan, Ade Armando, Gogon, dan Ade Darmawan itu datang ke Solo menghadap kepada Bapak Jokowi, bicara dari hati ke hati. Sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak, saya bisa segera memenjarakan 3 tokoh ini sehingga masalah itu segera menjadi selesai ya. Nah, apa itu? Yaitu Bapak segera menyerahkan ijazah asli itu kepada saya, Pak. Dan ini akan saya sampaikan, saya tunjukkan kepada 3 tokoh tersebut dan saya bawa kepada Bareskrim untuk dianalisa secara bersama-sama. Secara bersama-sama, yaitu Bareskrim dan 3 orang ini dilibatkan, kemudian pihak 3 dari UGM atau ITB ya, analisa forensik. Nah, perkara membulat-bulat seapapun, nah, kemudian yang tidak pernah selesai itu kuncinya ya pada Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi dengan rela menyerahkan nih ijazah, silahkan diperiksa. Nah, kalau terbukti diperiksa dengan baik itu ternyata asli, maka sudah otomatis 3 orang itu dan lebih banyak lagi akan masuk penjara, Pak. Jadi kuncinya pada Pak Jokowi. Kenapa Bapak kok sulit sekali untuk menyerahkan ijazahnya? Apa Bapak takut sebagai, dalam bahasa Inggrisnya, ulo marani gebuk? Nah, saya tanya kepada netizen, guys, menurut Anda gimana itu ya? Silahkan. Kami ajak seluruh rakyat Indonesia untuk membersamai kami. Bahkan kita ingin tiap hari di sana. Kita buka posko di sana. Gitu. Karena memang hanya bahasa seperti itu yang bisa dipahami oleh para pejabat kita. Ya, kalau cuma surat menyurat, dianggap kita tidak serius. Itu yang salah dengan birokrat kita. Kalau kita hanya bersurat, dia berharap kita lupa. Hanya bahasa teriakan-teriakan di depan gedungnya mungkin yang bisa dipahami mereka. Oleh karena itu, bagi seluruh rakyat Indonesia, minggu depan ya kami umumkan, kalau tidak ada jawaban komprehensif dari Kemdikdasmen, ayo kita sama-sama menuntut transparansi dari Kemdikdasmen. Oke, sekian dulu, terima kasih. Terima kasih, Kang. Tetap semangat ini cara berbicara bagi dimanapun menjadi cirinya. Ibu Bapak sekalian, baru saja hadir di tengah-tengah kita, ini akan menguatkan apa yang disampaikan oleh Bang Rismon, yaitu Pak Muhammad Taufik. Nanti mohon untuk Pak Taufik pada orasi selanjutnya. Sekarang kita akan menyimak orasi dari penyelenggara acara, Bapak Jahdan Mumam. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa ketemu di PDHI untuk yang paling tidak kedua kalinya. Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa bulan yang lalu juga mengadakan pertemuan di sini dalam rangka untuk membersamai FPPI yang menyatakan 8 poin. Di antara 8 poin itu adalah reshuffle kabinet, pemakzulan wapres, termasuk reformasi Polri, dan juga lain-lainnya. Dalam rangka merespon 8 poin itu, kemudian Forum Kebangsaan DIY juga di tempat ini, cuma yang di sana, tapi di sini juga menyampaikan pernyataan sikap sepenuhnya mendukung 8 poin itu, bahkan kemudian menambah 2 alinea penting, yaitu adili Jokowi dan waspadai ancaman bahaya laten ateis komunis PKI. Itu dulu 2 alinea penting yang FKDI menambahkan dari 8 poin FPPI tadi itu.
Sekarang kita kembali mengulang di tempat yang sama, di gedung PDHI Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia. Kenapa dipilih tempat ini? Mudah-mudahan berkahnya para hujat yang sudah pergi haji ini membawa juga kebaikan bagi kita semuanya di sini. Amin. Kepada yang belum haji atau yang sudah, mudah-mudahan juga kemudian berangkat ke sana dan kemudian menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita lihat kan video tadi mengatakan kalau katanya Polda Metro Jaya itu sudah kehilangan kepercayaan diri. Artinya di sini mereka mengatakan artinya pihak kepolisian Polda itu tidak punya percaya diri lagi. Nah, jadi ini pesan ya buat institusi Polri, Mabes Polri, dan juga khususnya Polda Metro Jaya yang sekarang ini lagi menangani kasus tentang ijazah Bapak Jokowi yang dimana dipitnah oleh pihak kelompok mereka ini. Tolong, artinya bertindak tegas, jangan dibiarkan berlarut-larut. Nah, karena kelompok mereka ini, Roy Suryo, Rismon, Tipa, TPUA, dan yang tadi ada di video itu kelompok-kelompok petinggi-petinggi HTI, EPI, ormas-ormas yang dulu dibubarkan oleh Bapak Jokowi. Mereka ini sebenarnya berbahaya sebenarnya untuk di negara kita ini. Karena mereka ini sebenarnya PKI yang gaya baru. Tapi mereka ini lebih parah daripada PKI. Gerakan PKI itu ya. Nah, kalau PKI itu, gerakan PKI itu pergerakannya begini. Dia menghasut warga, menghasut masyarakat agar melakukan tindakan, aksi kejahatan. Contohnya membunuh para jenderal yang dimasukkan ke dalam lubang buaya. Itu era dulu, saat masih penegakan hukum di negara kita ini masih tidak sekuat ini. Sementara mereka ini lebih daripada PKI. Jadi mereka ini berusaha untuk apa? Menghasut masyarakat Indonesia agar apa? Merendahkan institusi kepolisian, penegak hukum di negara ini. Lihat pergerakan mereka. Lembaga apapun di mata mereka ini tidak pernah ada yang benarnya. Mereka seenak jidat merendahkan, menghina kepolisian dan sebagainya, institusi Polri, TNI, lembaga-lembaga hukum apapun, seenaknya. Ini lebih berbahaya daripada PKI. Terus kenapa mereka ini dikatakan netizen teroris? Ya, sebenarnya mereka ini juga sebenarnya bisa dikatakan teroris. Bahkan menurut saya mereka ini lebih parah daripada teroris lagi. Kalau teroris kalau teroris itu pergerakannya apa? Dia coba mendoktrin, menghasut. Ada beberapa orang diiming-imingi bidadari, surga, dan sebagainya. Terus apa yang dilakukan oleh pihak teroris? Melakukan bom bunuh diri. Yang jadi korban siapa? Yang kena hasut, yang kena doktrin, mau melakukan bom bunuh diri. Terus dampaknya kemana? Menghancurkan fasilitas yang ada di seputaran ledakan itu dan melukai, mungkin bahkan ada korban masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa. Ya kan? Itu kalau pergerakan teroris. Tapi kalau kelompok Roy, Rismon, Tipa, TPUA, dan kelompok-kelompok orang-orang mantan-mantan petinggi ormas-ormas HTI, EPI yang dibubarkan Bapak Jokowi ini lebih parah lagi, lebih berbahaya lagi daripada teroris sebenarnya. Karena mereka ini sifatnya bagaimana caranya merusak apa ya? Anak bangsa.
Artinya anak bangsa itu artinya masyarakat yang ada di negara kita Indonesia ini. Mereka bagaimana caranya mendoktrin, menyebarkan isu fitnah, kebencian, agar membenci si A, si B, pihak institusi Polri, seperti dilecehkan oleh mereka ini. Artinya apa ya, lembaga apapun di negara ini mereka selalu serang dengan seenaknya. Coba. Jadi buat Polda Metro Jaya, artinya institusi Polri, kalau memang ibarat itu sudah ada bukti yang katanya ada 600 bukti dan sudah ada sekian saksi dalam penyelidikan, tetapkan sudah mereka ini, amankan mereka ini, karena mereka ini kelompok yang memang sangat berbahaya di dalam negeri kita ini. Mereka ini sebenarnya adalah kelompok antek-anteknya Amerika, antek-anteknya orang-orang imigran Yaman yang ingin menguasai bangsa dan negara kita Indonesia ini. PKI kenapa kemarin itu jadi Yaman dan Aidit itu kemarin mendoktrin masyarakat pribumi Indonesia ini untuk ikut mereka melakukan aksi gerakan gerakan G30 SPKI, di mana mereka mencuri para jenderal, membunuh para jenderal. Nah, itu Yaman. Terus Amerika, kenapa mereka ini jadi ibarat kata bergerak seperti ini? Karena memang mereka adalah antek dari Amerika. Karena Amerika dan Uni Eropa itu sakit hati dengan Bapak Jokowi. Di era kepemimpinan Bapak Jokowi, banyak yang dikuasai Amerika di negara Indonesia ini diambil paksa oleh pemerintahan Indonesia di pemerintahan Bapak Jokowi. Itu Blok Rokan Mahakam, saham Freeport, coba, dan banyak lagi. Makanya tujuan mereka ini ingin mempermasalahkan Bapak Jokowi itu, ya saat ini memang mereka diam, tapi nanti begitu nanti dipermasalahkan mereka akan menuntut. Berarti kepemimpinan, kebijakan di era pemimpin Bapak Jokowi itu tidak sah secara hukum. Itu nanti akan dituntut, yang akan mereka gerakan. Terus pembubaran ormas mereka HTI dan FPI itu harus dikembalikan lagi, batal secara hukum. Itu tujuan mereka. Jadi untuk Polda Metro Jaya, institusi Polri, artinya jangan takut kepada mereka. Walaupun mereka ini adalah aktor dari negara imigran Yaman, negara Amerika. Polda Metro Jaya sebagai ibarat institusi Polri di negara Indonesia ini harus berani ambil tegas, tindak tegas, tangkap mereka. Jangan takut. Masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia ini atau rakyat Indonesia, insya Allah bersama institusi Polri melawan mereka. Jangan takut sama mereka. Itu aja. Jadi buat Polda Metro Jaya, jangan sampai institusi Polri ini ditunjukkan oleh kelompok-kelompok mereka ini, kelompok-kelompok ibaratkan itu secuil, kelompok-kelompok sampah ini. Institusi Polri itu, Polda Metro Jaya itu dilecehkan, direndahkan, dikatakan macam-macam sama mereka. Jangan dibiarkan. Masyarakat bersama Polri, ayo Polda Metro Jaya, jalankan, tindak tegas mereka. Jangan takut. Jangan takut sama imigran Yaman. Takut umpamanya nanti tidak dapat bidadari, tidak masuk surga. Jangan takut. Urusan akhirat itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan takut juga dengan Amerika, karena negara ini negara kita. Bagaimana caranya untuk Polda Metro Jaya jaga negara kita ini agar aman. Jangan dibiarkan fitnah-fitnah seperti mereka ini, dibiarkan aja. Nanti kalau dibiarkan fitnah-fitnah seperti ini, jangan salahkan nanti kalau masyarakat lain nanti ikut memfitnah. Nanti kalau ibaratkan tuh begitu ditindak hukum, kita mendeliti. Jangan dibiarkan itu. Ayo Polda Metro Jaya, institusi Polri, semangat, jalankan tugas Anda sesuai prosedurnya, sesuai bukti yang sudah Anda pegang. Jalankan, laksanakan. Jangan takut dengan Yaman, ahli surga, dan Amerika, ahli aset negara kita ini, yang sudah gelapakan
di era kepemimpinan Bapak Jokowi. Yang benar tetap benar, yang salah harus dihukum. Oke, Polda Metro Jaya, itu aja kepesan dari saya. Tindak tegas ini kelompok PKI atau teroris yang sebenarnya mereka ini, yang sangat berbahaya daripada yang sesungguhnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa lalu dari seorang pembesar, dari seorang penguasa, kemudian dilakukan penelitian dengan metodologi riset yang ketat, itu biasa dikerjakan di seluruh dunia. Presiden Amerika Serikat saja, Barack Obama, itu juga menjadi objek penelitian para peneliti. Karena apa? Banyak sekali misteri-misteri juga terkait dengan masa lalunya Obama. Jadi ini sama biasa saja. Jadi dari ijazah Jokowi, Gibran lari-lari ke makam atau kemana lagi? Ke jejak masa lalu kan, jejak masa lalu berarti kan terkait dengan histori, terkait dengan silsilah, dan itu sangat wajar menjadi objek penelitian. Tapi kan banyak pendapat ini kan ada ranahnya itu orang sejarawan atau orang biolog apalah yang bergelar dengan kata makam sendiri. Nah, dokter sini kapasitasnya? Kalau saya ya kita ketat dengan domain kita masing-masing. Saya ketat dengan domain perilaku karena kultur budaya itu kaitannya dengan perilaku ya. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, informatika, digital forensik ya. Jadi kami ketat. Kemudian juga dari aspek hukum ya. Nanti Pak Refli Harun juga menyumbang tulisan, juga Pak Dr. Taufik. Jadi memang kami komprehensif sekali. Nah, lo denger kan? Nama Arismon kagak disebutkan sebagai ahli. Lu denger wewe lagi tuh ya. Nih, lu denger ya wewe. Digital forensik ya, jadi kami ketat. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, dokter sini kapasitasnya? Kalau saya ya kita ketat dengan domain kita masing-masing. Saya ketat dengan domain perilaku karena kultur budaya itu kaitannya dengan perilaku ya. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, informatika, digital forensik ya. Jadi kami ketat. Kemudian juga dari aspek hukum ya. Nanti Pak Refli Harun juga menyumbang tulisan, juga Pak Dr. Taufik. Jadi memang kami komprehensif sekali. Pisau analisis yang kami lakukan tuh benar-benar komprehensif. Nanti kalau untuk sejarawan nggak perlu, kenapa? Sejarawan itu adalah referensi, rujukan bagi kami. Nanti kami akan menggunakan pisau analisis sejarah juga, karena perilaku itu berkaitan sekali dengan sejarah, kultur, dan budaya. Bang Roy sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi dengan selalu mencari bukti begitu ya. Oke, mencari bukti nggak masalah, tapi kemudian ada 8 kata yang dicari, 2 baru didapatkan, belum. Berarti artinya masih ada 6 lagi ya Mas Roy ya? Iya. Dan kemudian setelah diterima masih ada yang dipertanyakan sama kubu Roy Suryo CS. Rifai bukan Bang Roy. Iya, Pak Rifai. Oke. Jadi gini, saya ikuti juga perkembangan ini. Tapi kalau buat kami sih sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena sebenarnya ini kan euforianya teman-teman lah bisa mendapatkan ini. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti dengan seksama proses penyelidikan di Mabes Polri maupun juga penyelidikan di Polda, teman-teman penyidik itu sudah mengambil ini semua. Yang ada di KPU, KPU Pusat, KPUD Jakarta, semua sudah diambil. Karena kita kembali ke laporan awal TPU adalah diduga ijazah Pak Jokowi palsu dan digunakan untuk Pilpres dan Pilkada. Tentunya penyidik dengan pengaduan tersebut sudah menyisir semua, sudah diambil, sudah juga dilakukan pengecekan. Ya, sekalipun memang kembali lagi yang tadi dibilang Bang Roy ini kan ada perbedaan-perbedaan, ini menjadi sulit memang. Kenapa? Karena kembali lagi ini fotokopi, tidak ubahnya seperti data digital. Dia sulit ya akurasinya, presisinya, sehingga yang paling benar itu adalah pengujian dokumen asli. Dan secara kebetulan untuk penyidikan yang berlangsung di Polda Metro, ya belajar juga dari komplain teman-teman pada saat di Barreskrim, ini sudah dilakukan lapor ulang terhadap seluruh objek. Ya. Tidak hanya ijazah Pak Jokowi dengan teman-teman satu fakultas dan satu angkatan, tapi juga dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Ada pertanyaan, kok dibandingkan nih? Kenapa? Biar lebih firm. Ya, dari jenis tinta, jenis kertas, model huruf, font dan segala macamnya. Karena mungkin tiap tahun juga bisa ada perubahan, perbedaan ya. Sehingga untuk ini dilakukan kehati-hatian, diperiksa. Bukan hanya ijazah, termasuk pengesahan skripsi, ya. Itu juga sudah dilakukan pengecekan ulang. Dan itu semua sudah ada di Polda Metro ya. Dan jadi artinya jadi artinya dalam hal ini adalah salinan-salinan yang saat ini sudah didapatkan dari kubu Roy Suryo CS ini adalah tidak masalah begitu ya. Kalau buat kami tidak akan mempengaruhi karena penyidik bahkan sudah mengambil jauh lebih dulu. Berarti bukan bukti baru ini? Bukan. Beberapa bulan lalu. Satu ya, kedua bahkan sudah diuji oleh mereka. Sudah ada lapor. Tapi kembali lagi kan, ya mungkin teman-teman Bang Roy belum bisa mengakses ya karena prosesnya statusnya kan masih belum jelas. Kalau kami pelapor
tentunya kami bisa mengakses sebuah perkembangan. Itulah Bahkan kami kemenangannya. setiap bulan juga menerima SP2HP dari Polda. Bagaimana perkembangan demi perkembangan. Punya mesin atau almari yang itu kemudian anti rayap dan lain-lain, itu adalah ANRI, bukan KPU. Jadi kalau KPU nanti tiba-tiba beralasan, oh kami nggak punya hak untuk menyimpan, nah ANRI bisa kayak gitulah. Tapi sekali lagi semua ini alhamdulillah ini kemenangan rakyat. Ya, dan ini akan membuktikan ijazah ini 99,9% palsu. Jadi setelah dari KPU DKI Jakarta mau ke KPU mana lagi? Oh, ada Solo. Kemudian KPU pusat masih kita kejar. Kan itu sudah kemarin. Kan baru satu yang keluar, baru yang 2019. Yang 2014 belum. Oh, pencalonan sebelumnya ya, pertama ya. Itu nanti kalau ternyata ada perbedaan yang krusial, nanti akan kita, dan semua itu nanti ada risalahnya semua. Ya, kami akan buat penelitiannya semua. Ketika itu ternyata tiba-tiba ada hal-hal yang memang harus menjadi pertanyaan. Termasuk tadi yang diterangkan oleh Dr. Tifa tadi, legalisasi ijazah itu biasanya tidak horizontal begini, biasanya adalah vertikal. Kenapa ini bisa horizontal? Ya, kita akan bandingkan juga dengan legalisasi ijazah yang lain. Ya, kenapa ada perbedaan pada legalisasi ijazah ini? Gitu. Sebenarnya apa sih yang ditangkap Bang Rifai selalu mencari tadi ke KPU pusat sudah, terus kemudian nanti cari lagi kejujuran dan kenegarawanan. Kalau saya Mbak, pertama ya saya menghargai ini bagian dari upaya untuk pembelaan diri lah. Tapi kalau buat saya akhirnya apa tidak konsisten juga dengan buku yang katanya sudah terbit. Kalau sudah yakin, nggak perlu lagi cari-cari maksudnya. Tuh, memang bukunya udah final. Artinya apa? Beliau sendiri masih mencari kebenarannya. Itulah yang kita sayangkan sebenarnya. Kenapa kalau dulu itu jangan disimpulkan dulu. Jangan dibuat buku dulu katanya Mas Roy. Nah, jangan dilempar dulu dengan kesimpulan-kesimpulan. Ini bukan 1 triliun. Apa 1 triliun persen? 1 triliun persen. Itu kan, waduh. Emang buku udah selesai, tapi kan itu baru jilid 1. Kalau dari awal itu misalnya diskusinya terkait jilid sampai jilid berapa? Ada jilid 2, ada jilid 3 nanti. Tapi karena persoalannya kemarin tuh disimpulkan, langsung diserang, itu kan menjadi persoalan memang. Tuh, Mas Roy, kalau gitu kalau kata sudah sulit lagi kembali lah, waktu tidak begini berputar ya. Iya. Saya menghargai ini. Ada nanti misalnya buku yang pertama ini kan soal Jokowi. Nanti misalnya tinggal perkembangan itu akan. Berarti di situ di dalam Jokowi white paper ini belum ada nih. Maksudnya kemarin dibanding-bandingkan juga kan. Ini kan baru keluar. Apa itu nanti buku itu kan nanti muncul di buku kedua. Nanti buku ketiga misalnya soal anaknya nih. Nah, ini riwayat pendidikan nih. Ini Mas Gibran. Ini Gibran. Nah, sampai pada kesimpulan nanti Gibran tuh harus top sido mundur ora gitu ya. Ini oke, artinya apa nih? Iya, sebenarnya apa sih Mas Roy? Jadi mundur apa enggak gitu. Enggak gini. Orang mau jadi pejabat publik itu harus punya kejujuran dan kenegarawanan. Kalau dia memang tidak jujur dan tidak negarawan, misalnya soal nilai pendidikan anaknya ini ya, atau ini misalnya pakai ijazah yang nggak clear ini, ya udah itu harus mau mengundurkan diri gitu, atau harus mau mengerti dan kemudian. Tapi kan kalau Pak Jokowi juga sudah selesai. Ya, sudah selesai, terserah. Kami hanya ingin membuktikan itu palsu, itu aja. Oke. Kalau gitu terus dilandani saja oleh kubu Pak Jokowi dengan berbagai tudingan-tudingan itu, Bang Rifai, dengan santai. Sesuai statement beliau sudah prediksi dia akan kemana-mana. Ya. Bahkan beliau juga bilang inilah salah satu fakta bahwa sebenarnya bukan mencari kebenaran ijazah, dia lari kemana-mana terus. Tapi kalau gitu berarti dari kubu tapi kalau buat Pak Jokowi ada desakan nggak langsung saja? Layani dengan baik. Bagus. Oke, tapi ada juga keinginan nggak untuk ke Polda juga bahwa untuk segera misalnya ada gelar perkara begitu, untuk supaya clear nih. Udah kan, lawannya udah. Bagian dari tugas kami. Intinya kalau Pak Jokowi sih memberikan arahan umum bahwa pertama biarkan penyidikan ini berjalan hati-hati, profesional dan transparan. Saya tidak mau orang yang tidak harus bertanggung jawab malah terseret, tapi jangan juga orang yang harus bertanggung jawab malah dilepaskan. Tentunya dari kalimat itu kami menerjemahkan dan melakukan tugas profesi, mau mengawal perkara ini terus berlanjut. Sekalipun memang kemarin sekitar hampir 2 bulan terjeda. Karena memang Polda harus konsentrasi menangani perkara kerusuhan yang Agustus, Tapi dari akhir bulan kemarin, akhir bulan kemarin mereka sudah kembali lagi fokus. Ada bocoran nggak kapan gelar perkara? Sudah mungkin akan ada gelar perkara ya mudah-mudahan. Kalau gelar perkara itu penetapan tersangka nggak? Juga nggak? Katanya. Di gelar perkara itu akan dibahas. Akan dibahas. Alat bukti yang go or not to go, gitu kan? Sudah cukup atau tidak. Dari alat bukti yang ada ini apakah sudah terlihat ada mensrea atau tidak. Jadi intinya kita sih flowing aja lah. Nggak perlu memaksakan. Tapi kalau gini bagus. Harus cepat atau apa. Pak Rifai, Pak Yakub tadi juga sempat zoom saya dengan di salah satu TV lain. Itu elegan jawabannya. Kalau termul itu kan nggak elegan. Wah, akan mendesak
akan demo, 500 orang akan demo di depan. Kan sebagai bagian dukungan juga Mas Roy. Enggak akan malah mengajarkan porno aksi dan pornografi, akan demo dengan hanya menggunakan bra dan CD. Waduh, itu kayak gitu kan ya, kita ketawain. Mari sampai ketawa.